Alat yang memanfaatkan perubahan energi listrik menjadi gerak adalah A. Kipas angin, B. Pengering rambut, C. Lampu, D. Dinamo. Perubahan energi listrik menjadi gerak, jawabannya adalah kipas angin. Kalau pengering rambut adalah listrik menjadi panas. Kemudian lampu, energi listrik menjadi cahaya. Dinamo, kebalikannya ya, ini adalah gerak menjadi listrik. Beberapa contoh alat yang memanfaatkan perubahan energi listrik menjadi gerak, diantaranya kipas angin, kemudian juicer, bor, dan sepeda motor listrik. Jadi bisa dipelajari teman-teman dan Bapak Ibu contoh pengaplikasian energi pada alat-alat yang digunakan di kehidupan sehari-hari. Soal berikutnya, Neymar membeli 2 pensil dan 1 rautan dengan harga Rp15.000. Hari berikutnya, ia membeli 1 pensil dan 2 rautan dengan harga Rp12.000. Jika Neymar membeli 3 pensil, maka Neymar harus membayar seharga. Jadi pertama-tama kita bikin persamaan yang ini, 2 pensil dan 1 rautan. Misalkan kita simbolkan pensil adalah P dan rautan adalah R. Maka persamaannya akan menjadi 2P plus 1R sama dengan 15. Kemudian yang kedua, 1 pensil dan 2 rautan. 1 pensil dan 2 rautan adalah 12.000. Kita dapatkan 2 persamaan. Agar R-nya hilang, kita kalikan 2 yang ini, kalikan 2 menjadi 4P. Ini menjadi 4P plus 2R sama dengan 30.000. Yang bawah tetap ya, jadi 1P plus 2R sama dengan 12.000. Kita kurangkan agar R-nya hilang, ini kan menjadi hilang, jadi 4P dikurangi 1P jadi 3P sama dengan, karena R-nya hilang, 30.000 dikurangi 12.000 adalah 18.000. Yang ditanyakan di soal adalah, jika membeli 3 pensil 3P, maka Neymar harus membayar seharga, langsung ketemu, 18.000. Jawabannya ada di D. Soal berikutnya, perhatikan macam-macam gaya berikut. 1. Gaya gesek, gaya magnet, gaya listrik, gaya pegas, gaya mesin, gaya gravitasi. Yang merupakan gaya tak sentuh adalah, kita definisikan dulu, gaya sentuh adalah gaya yang akan timbul apabila diberikan sentuhan. Begitu juga sebaliknya, gaya tak sentuh adalah gaya yang akan timbul meskipun tidak diperlukan sentuhan. Yang termasuk gaya tak sentuh mana saja? Adalah magnet, listrik, dan gravitasi. Jadi gesek adalah gaya sentuh, pegas juga gaya sentuh, gaya mesin adalah gaya sentuh. Jawabannya adalah di 2, 3, dan 6. Jawaban ada di D. Perhatikan gambar berikut. Fungsi organ pada nomor 3 adalah, kita perhatikan nomor 3 ini adalah usus halus. Fungsinya adalah, kita cari, mengeluarkan enzim amilase untuk pencernaan, ini lambung. Kemudian membantu pencernaan lemak dengan cairan empedu, tentu saja empedu. Kemudian tempat penyerapan sari makanan, ini adalah jawabannya, ini fungsi dari usus halus. Kemudian tempat pembusukan sisa makanan adalah usus besar. Memompa darah ke seluruh tubuh, tentu saja adalah fungsi jantung. Fungsi organ usus halus adalah tempat penyerapan sari makanan. Jawaban ada di C. Soal berikutnya, perhatikan gambar tersebut. Gaya yang terjadi seperti pada gambar adalah, ini adalah gambar 2 orang anak mendorong sebuah meja. Jadi gaya yang terjadi pada gambar tersebut adalah gaya otot dan gaya gesek. Jawabannya ada di D. Rekan-rekan dan Bapak Ibu sekalian perlu mempelajari jenis-jenis gaya dan pengaplikasiannya di kehidupan sehari-hari untuk persiapan tahap kedua. Fungsi organ yang ditunjukkan oleh nomor 6 adalah, nomor 6 kita cari, nomor 6 adalah hati. Fungsinya kita cari di jawaban, memompa dalam sistem peredaran darah, ini adalah jantung. Kemudian menyaring
zat berbahaya dari darah, menjaga kadar kolesterol dan glukosa dalam darah. Ini adalah fungsi dari hati. Kemudian kita lihat yang C, berperan dalam difusi CO2 dan E2, ini adalah paru-paru. Yang A tadi jantung. Menghasilkan enzim yang diperlukan untuk pencernaan. Ini adalah lambung. Sangat perlu dipelajari lagi fungsi organ-organ dari manusia dari atas sampai ke bawah. Ada di layar, ada fungsi otak, fungsi jantung, fungsi lambung, ginjal, usus besar, dan lain-lain. Kemungkinan besar di soal P3K Guru SD tahap kedua akan diacak di antara fungsi-fungsi organ tersebut. Silakan teman-teman dan Bapak Ibu dipelajari kembali. Soal berikutnya. Massa sebuah benda adalah 20 kg dikenai gaya 50 Newton. Berapakah percepatan benda tersebut? Rumus percepatan di sini adalah A gaya dibagi massa. Langsung saja, gayanya adalah 50 dibagi massanya adalah 20. Hasilnya adalah 2,5. Satuannya adalah meter per sekon kuadrat. Jawabannya di A. Perlu dikembangkan terkait rumus-rumus percepatan, rumus gaya, dan lain-lain. Ada kemungkinan untuk muncul di soal tahap kedua. Soal berikutnya, dalam praktik pembelajaran olahraga, siswa berlari mengelilingi lapangan sebanyak 4 kali putaran sejauh 1.200 meter. Jika lapangan berbentuk persegi, berapa luas halaman tersebut? Dari soal kita ketahui 4 putaran sejauh 1.200 meter. 4 kali putaran adalah 1.200 meter. Maka 1 kali putaran adalah 300 meter ya. Dari 1.200 dibagi 4. Hasilnya seperti ini. Ini adalah keliling 300 meter. Rumus keliling adalah 4 kali S karena bentuknya adalah persegi, ini adalah S, maka kita dapatkan S adalah 300 dibagi 4. S-nya adalah 75. Ditanyakan di soal adalah berapa luas halaman. Luas persegi adalah S kuadrat. Di mana S-nya adalah 75, maka 75 kuadrat. 75 kuadrat adalah 5.625. Satuannya adalah meter persegi. Jawaban ada di C. Silahkan dikembangkan, misalkan halaman atau lapangannya berbentuk lingkaran dan lain-lain untuk mengantisipasi variasi soal yang akan muncul. Soal yang mirip dengan soal sebelumnya, namun dalam bentuk yang berbeda. Leo mengelilingi lapangan yang berbentuk persegi sebanyak 8 kali putaran. Luas lapangan adalah 6.400 meter persegi. Berapa jauh Leo mengelilingi lapangan? Jadi luas lapangan adalah 6.400 meter. Rumus luas adalah S kuadrat. Jadi S kuadrat adalah 6.400. Kita dapatkan S adalah akar dari 6.400. Kita dapatkan S adalah 80. Saya gambarkan lapangannya seperti ini. S-nya adalah 80. Kemudian ditanyakan berapa jauh Leo mengelilingi lapangan. Kalau ditanyakan berapa jauh adalah mencari keliling. Di keliling 1 kali putaran ini adalah 4S. Kita dapatkan S adalah 80, maka 4 kali 80 hasilnya adalah 320. Di soal Leo mengelilingi lapangan sebanyak 8 kali putaran, jangan lupa tinggal dikalikan 8. 8 kali 320 hasilnya adalah 2560. Kita cari jawabannya ada di B. Kebudayaan Indonesia yang diakui UNESCO pada tahun 2010 adalah, ingat beberapa kebudayaan Indonesia yang telah diakui oleh UNESCO. Yang pertama adalah wayang kulit tahun 2003, batik tahun 2009, angklung 2010, pencaksilat di tahun 2019, dan pantun di tahun 2020. Selalu ingat ini barangkali akan muncul di seleksi P3K tahap kedua. Yang ditanyakan di soal adalah yang diakui UNESCO tahun 2010. Tentu saja adalah angklung, jawaban di A. Soal berikutnya, Foden berangkat mengendari mobil dari Manchester ke Sheffield
yang berjarak 60 km menghabiskan 4 liter bensin. Jika dengan mobil yang sama dia pergi ke Doncaster menghabiskan 7 liter bensin, berapakah jarak Manchester ke Doncaster? Ini adalah soal perbandingan senilai. Jadi semakin jauh jarak yang ditempuh akan menghabiskan semakin banyak liter bensin. Demikian juga sebaliknya, semakin sedikit jarak yang ditempuh menghabiskan semakin sedikit bensin. Jadi persamaannya akan menjadi seperti ini, 60 per X sama dengan 4/7. Ini adalah perbandingan senilai. Jadi kita pastikan jawabannya adalah lebih besar dari 60 km. 60 per X sama dengan 4/7. Kita kalikan silang, 60 dikalikan 7 sama dengan 4 kalikan X. Cara panjangnya seperti ini ya. Maka kita dapatkan X adalah 60 dikalikan 7 dibagi 4. Hasilnya adalah 105 km. Jawabannya ada di C, 105 km. Jarak Manchester ke Doncaster. Soal berikutnya, soal yang mirip, tapi ini adalah soal perbandingan berbalik nilai. Foden berangkat mengendari mobil dari Manchester ke London dengan kecepatan 60 km per jam sampai di tempat tujuan dengan waktu 5 jam. Jika ia melaju dengan kecepatan 50 km per jam, berapakah waktu yang diperlukan? Ini adalah soal perbandingan berbalik nilai. Jadi semakin tinggi kecepatan, maka waktu yang dibutuhkan semakin sedikit. Begitu juga sebaliknya, jika kecepatan semakin rendah, maka waktu yang dibutuhkan adalah semakin tinggi. Maka kita pastikan waktu yang diperlukan, yang ditanyakan adalah lebih besar dari 5 jam. Untuk perbandingan berbalik nilai, kita dapatkan rumus seperti ini, 60. Ini 60 per X sama dengan 50 dibagi 5. Karena perbandingan berbalik nilai. Kita dapatkan 60 dikalikan 5 sama dengan 50X. Maka kita dapatkan X adalah 60 dikalikan 5 dibagi 50. Maka X adalah, coret, X adalah 6 jam. Jadi waktu yang diperlukan adalah 6 jam dengan kecepatan 50 km per jam. Jawabannya ada di C. Demikian pembahasan prediksi soal PGSD kompetensi teknis untuk persiapan seleksi D3K tahun 2021. Semoga diberikan kelancaran, kemudahan dan lulus D3K tahun ini. Tetap semangat. Terima kasih.